untuk group stage, bahkan hingga dengan nantinya melaju ke babak knockout stage. Dan tentunya Serumpun Brothers, mari kita sambut representasi dari Malaysia. It's Homeboys. Alright, Homeboys menjadi tim dengan dukungan terbesar di Malaysia, tentunya 5 punggawa mereka. Jadi juga bagaimana cocokologi dengan 2 region menjadi satu untuk Homeboys mampu untuk memberikan gaungan dan juga strat yang out of the box dan perlu diperhatikan lebih khusus lagi untuk tim-tim yang nantinya akan melawan anak-anak dari Homeboys from Malaysia. Ya, Sepat dan juga Luke, kedua pemain XP laner yang sedang membawa bendera kebanggaannya tentunya kali ini akan saling bertemu di Land of Dawn. Dan ini dia para coach yang akan hadir, ada Coach Paps dan juga Coach Erpang nantinya. Tapi tidak cuma itu, yang paling menarik adalah lagi dan lagi kita harus mengakui bahwa sampai detik ini Coach Erpang solo versus everybody. Ya, meskipun ada rumor, ada analis bayangan, tapi yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja, tapi memang kalau misalkan ke stage ini sendiri dan solo bener banget sampai ke detik di stage M5, tampaknya Erpang masih belum ada yang menemani. Ini pencapaian yang cukup luar biasa pastinya untuk Coach Erpang bagi Geek Fam. Tapi ini dia untuk line up kemenangan, tentunya masih dengan Marky. Sosok Nile memberikan gerakan-gerakan yang luar biasa untuk Geek Fam. Ada Luke, Aboy, dan juga Baloyski tentunya. Ya, masih dengan line up kemenangannya. Tidak melupakan juga bagaimana combo dari Baloy, Nile, dan juga kalau kita saksikan dari Aboy, ini adalah trio yang sangat mematikan sekali. Kalau connect dengan Luke, ini bakal jadi lebih perfect. Dan kita harus mention kembali data yang berbicara di MPL Indonesia Season 12. Bahwa data yang mirip banget sama Homeboys, yaitu adalah first turtle antara Chibi dan juga Nile harus diperhatikan. Karena seperti yang kita tahu, Chibi dia juga sangat gemar bermain dengan Basya. Makanya nggak heran kalau seandainya nanti akan ada perebutan Basya, bakal ada perebutan Martis, atau bahkan nantinya akan ada perebutan untuk Joy. Karena beberapa kali Chibi juga sempat membawakan Joy dari Homeboys untuk di secure turtle yang pertama. Tapi ingat, Nile best first turtle di MPL Indonesia itu yang harus diperhatikan sama Homeboys. Karena mereka sama-sama bermain dengan tempo yang intens, tempo yang cepat hanya untuk turtle yang pertama. Seolah membuat turtle pertama adalah sebuah bola salju utama yang harus mereka dapatkan secepat mungkin sebelum mereka mendapatkan snowballing effect-nya. Benar sekali tentunya, ditambah lagi kalau kita lihat juga power dari sisi Geek yang perlu diperhatikan terkait nantinya bagaimana follow up dan juga siasat yang sudah dipersiapkan oleh sosok roamer mereka, Baloy tentunya ya. Tapi ya kita bakal menanti juga persiapan, dan lawan mereka ini adalah lawan yang sempat membuat mereka berteguk lutut di fase Best of One Series, Goni. Nah, ini dia, karena tadinya Best of One ini akan menjadi tentunya format yang kalau aku bilang cukup impactful ya, karena beberapa kali, nggak cuma beberapa kali, di playoffs spesifiknya, ini Geek Fam selalu dari posisi yang kalah dulu. Under. Benar, under 0-1, dulu ya. 0-2 setelah mereka bener-bener, mungkin dalam tanda kutip panas ya, berada di pressure yang tepat. Ini bener-bener mereka perform. Tapi aku pengen shout out juga sebenarnya. Gila ya, jersey baru dari Geek Fam. Bener-bener tajam banget ya. Classy banget Classy banget. Dan sangat berbeda dengan beberapa season sebelumnya. Benar. Yang bahkan sempat mungkin ramai juga di khalayak media sosial. Bahwa kayaknya jersey-nya kosong nih. Dan akhirnya ada nih beberapa sponsor yang bekerja sama juga dengan Geek Fam. Tapi itu yang cukup menarik juga, bagaimana proses mereka dari yang tidak lolos ke babak playoff berseason-season hingga pada akhirnya mereka menjadi perwakilan dari MPL Indonesia menuju ke ajang M Series World Championship, ajang tertinggi dari Mobile Legends Bang Bang. Yap, benar sekali, ini pencapaian dan juga usaha yang tidak mengkhianati hasil tentunya bagi anak-anak Geek Fam luar biasa. Ada M5 TP counter nih. Ini TP atau tele-tele ya kan? Typically Zorn. Ini sama mungkin kalau kita tahu sama roamer Indonesia juga yang terkenal Leo Murphy dengan tas-tasnya. Ini TP tentunya. Dan Zorn menjadi salah satu pemain yang
recallnya non-stop. Non-stop, bahkan kalau kita lihat dari data ya mungkin ketika bermain dengan Chow kali ya dia Ya, tuh terutama ya. sering Asli. banget untuk memainkan recall-recallnya. Tapi tidak hanya Chow, Kufra juga sangat mengerikan. Dia sangat tajam sekali dengan Kufranya. Ya. Sehingga teman-teman dari Geek Farm juga perlu concern kalau seandainya Nile nanti diberikan hero damage dealer seperti Fanny atau Ya. bahkan mungkin Lancelot. Kufra mungkin menjadi salah satu kendala yang bisa dihadapi oleh mereka sendiri. Ya, benar banget. Dan nampaknya ada satu aset juga untuk talent predictions dari Rebroadcast Indo, di mana kita satu suara dan again ada perbedaan ya. Dari Cipi di Gimana, 21 Cipi? untuk Homeboys. Karena ya balik lagi nih tim yang kuat juga. Jadi ya masih belum bisa untuk di-underestimate lah. Ya aku setuju sih sebenarnya melihat dari data dari kertas Ya. memang dari secara gameplay tadi juga kami juga udah bahas sangat-sangat mirip dan kalau misalkan ngeliat generalnya agak sedikit timpang ke arah Geek Fam representasi dari Indonesia tadi beberapa region juga wow ditambah page keduanya juga lebih banyak ke arah Geek Fam. Mari kita lihat tentunya apa yang akan dibawa oleh Geek Fam di pertandingan kali ini, Be. Draft ekspektasi dari KB. Faramis diperebutkan, Lilia mungkin akan menjadi sebuah penangkalnya, atau mungkin ada sebuah band terhadap Valentina, tapi entah kenapa ya, aku merasa Valentina untuk menghadapi Faramis sekarang benar-benar lumayan berat dikarenakan cooldown dari IMU-nya tuh jadi 1,2 kali lipat lebih lama daripada pengguna aslinya. Membuat Valentina mungkin lebih ke tipe burst damage untuk engage ke lini belakang daripada untuk menjadi pure counter terhadap hero-hero kayak Faramis. Setuju sih, jadi situasional ya. Karena kalau bicara Valentina itu depends on strat yang mau dibawa juga. Dan kecenderungan Valentina hadir ini ketika ada hero-hero pejalan kaki sih. Entah kenapa hero-hero yang maju ke area depan, seperti power dari sisi hero-hero durability jungler yang marak digunakan, Baxia itu yang ngebuat Valentina kerap kali digunakan oleh tim yang bertanding. Nah itu tapi untuk dari Geek Farm, untuk dari Homeboys aku lebih expect menuju ke arah Martis nomor 1 Malaysia, Oke. Chibi. Yang tentunya itu menjadi hero power dan bahkan kalau teman-teman mau tahu ya fun fact-nya di MPL Malaysia tuh bahkan seberani itu mereka untuk langsung first pick ke Martis. Wow. Tanpa gengsi Dan works. dan works banget. Itu yang menjadi pick Martis ini akan menjadi lebih mengerikan lagi untuk Homeboys. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Erpang untuk draft game yang pertama yang tampaknya sudah terlihat di dalam screen kalian. Geek Fam akan mengisi sisi merah meski sisi biru, sementara kalau misalkan sisi Homeboys akan mengambil sisi merah dan Geek Fam membuka bandnya dengan 1-1. Nah, kalau udah di band 1-1 nih, Be, Faramis bisa diambil untuk first pick-nya. Bahkan bau-bau menuju ke arah dari Winifir nggak sih? Aha. Apalagi menengok juga untuk Martis yang di ban merupakan sebuah bentuk respect Asli. terhadap Martis nomor 1 Chibi di Malaysia. Ya kita tahu sendiri lah ini fakta yang udah tidak bisa terbantahkan. Tapi untuk Coach Erpang ini lebih ke shout out juga bahwa dia memperhatikan sekali bagaimana detail gameplay yang sangat menabrak dari Homeboys sehingga mereka mendinai early game dan tidak ingin berhadapan dengan intensitas tempo cepat mereka. Ya, ini cukup rinci ya perhitungan dari Coach Erpang untuk Geek dengan menutup probabilitas power hero dari Homeboys. Begitupun juga sebaliknya karena kalau kita bicara soal dua band di first bandnya Homeboys, ini berfokus dengan bagaimana Baloyski yang memang gemar juga nih menggunakan dua hero tersebut. Ya, Support tentunya. power. Tentunya Baloyski efek dengan area Baloyski memberikan posisi roam ini lebih dinamis ya. Bisa main support, bisa juga main pick off. Namun tampaknya kalau dari playstyle, memang Baloyski lebih sering atau lebih nyaman memainkan hero-hero tipe support dan itu sudah diperlihat, sudah diterawang oleh Homeboys dan ngeban ke arah Matilda dan juga Angela. Kita lihat ke arah Geek Fam, band terakhirnya akan jatuh ke Baxia. arah Baxia Baxia. Cibi ya. Dua hero jungler sudah dihilangkan, mensignalkan mereka menargetkan juga sebenarnya ke Chibi. Mereka juga menargetkan ke arah Joy first pick. Yep. Karena kali ini belum ada yang bisa menangkap juga untuk Joy first pick-nya. Tapi kalau kita melihat dari sisi Homeboys, mereka juga masih banyak banget opsi yang bisa mungkin dikendalikan. Seperti Bruno salah satunya. Tidak menutup kemungkinan Bruno Marquis juga mungkin akan muncul untuk di fase first pick dari Geek Farm. Dan mengingat juga bagaimana first pick hanya mendapatkan satu hero saja. Bukan dua hero. Sementara teman-teman dari Homeboys bisa langsung mendinai dengan membawakan ke arah Terizla. Tapi Guinevere adalah band yang paling aman sehingga melakukan sebuah trade pertukaran. Entah untuk Joy Bruno, lalu masih ada banyak opsi lainnya.
yang masih bisa diamankan di fase yang pertama. Salah satu hero yang cukup populer juga di meta kali ini di rank maupun di kompetisi. Ini Gunivir menjadi salah satu opsi yang bisa diandalkan. Dan dengan ini Geek Fam, apa yang akan mereka prioritaskan? Tadi kita sudah sebut Paramis, tadi kita sebut Joy juga, tapi tampaknya Bruno akan menjadi pilihan dari tim Geek Fam. Wah, ini pick paling aman, secure juga untuk critical damage-nya juga, ditambah dengan bagaimana laning yang kuat, range yang jauh. Hanya membutuhkan minimal satu item saja khas claw. Sehingga Bruno mencapai power spike yang terlalu dini di early game di menit yang ketiga. Ya, Joy yang juga terlalu buka ya. Karena fun fact-nya di 2 match terakhir Bruno ini menjadi salah satu kandidat hero yang ditutup. Dan hanya di match ini terbuka dan langsung dimaksimalkan dengan adanya Faramis juga yang akhirnya terlepas by one get one dari Homeboyz. Oke, Faramis dan Joy pilihan yang paling aman juga untuk bermain dengan tempo cepat. Apalagi ditambah dengan Homeboyz yang suka banget untuk fight di area turtle, membuat Faramis kali ini sangat-sangat mahal harganya. Kalau ada pick dari Mino di sini, tentunya Homeboyz terdinai sudah untuk melakukan pick terhadap Cloud. Dan menutup juga kemungkinan untuk menuju ke arah dari banning keempat dan kelima. Nantinya memilih hero yang menuju kepada pick off entah Edith atau Chow. Karena Shorn gemar sekali untuk berhadapan dengan hero healer. Dengan membawakan hero pick off seperti Edith dan juga Chow. Tapi ingat nih Be, oke Chow, tapi Bruno itu marksman yang bisa membawa beberapa variasi dalam spellnya. Purify, bahkan Lilia yang sudah diamankan, baru saja diamankan oleh Geek Fam juga bisa membawa Purify. Yang membuat mungkin pick off potensi dari Chow ini agak sedikit ternegasi, tapi Geek Fam cukup agresif. Memang Geek Fam kita tahu playstyle-nya early, ini good balance. Nolan early-nya kuat, junglingnya cepat. Ditambah dengan Bruno dan juga Lilia, ini lebih secure ke arah mid dan juga lead-nya. Dan kalau misalkan dilihat dari opsi yang terbaik dari yang terburuk, menurutku di sini yang paling bisa diamankan entah ke arah Yuzong, Lapu-Lapu atau Terizla terlebih dahulu. Explainer yang tentunya akan diamankan oleh Sepat, nantinya akan menjadi opsi yang bagus juga bagi teman-teman dari Homeboyz. Kecuali kalau misalkan mereka mau main pick off. Mungkin kalau mereka mau main pick off, amankan hero untuk Jornya terlebih dahulu. Baru nanti mungkin akan mereka bawakan hero-hero seperti Pakito. Dan itu terbukti dengan Grok yang dibawakan, sehingga mungkin Sepat nantinya bisa saja akan membawakan hero damage dealer XP lane. Setuju sih, ini yang sempat di-mention juga oleh Profesor KB ya, tentunya untuk masuk ke area belakangnya dengan mengarah ke area Grok. Even sebenarnya kalau bicara soal Grok juga pasti cukup fleksibel, tapi entah kenapa ini mungkin erat akan dibawa oleh sosok roamer dari teman-teman Homeboyz dan memasuki banning yang selanjutnya. Mereka mau Joy dari Chibi di sini safe. That's why Hilda udah ditutup begitu saja oleh teman-teman dari tim Homeboyz. Selanjutnya dari Geek Fam, mereka bisa mempersempit kapabilitas dari pilihan god lane dari Homeboyz dengan ada Brody. Iya, ini bagus banget sih dengan nge-pick ke arah Brody ini, at least Bruno jadi lane. Oke, early-nya masih terjalankan sesuai game plan, dan satu departemen nih B, Cipi, yang kalau aku ngeliat Geek Fam agak sedikit kurang. Crowd control itu mungkin akan dicari solusinya di fase ban yang di fase pick yang kedua, dan Homeboyz apakah mereka nge-ban ke arah hero yang high crowd control untuk band yang terakhir? Kalau aku mikirnya malah ini bakal jadi pick yang menarik ketika tiba-tiba nantinya Luke akan membawakan hero yang engage ke belakang juga. Jadi nggak usah nanggung-nanggung. Kalau emang mereka mau main engage langsung ke backline, bawakan let's say hero-nya kayak Yuzong atau Lapu-Lapu. Jadi itu emang bener-bener langsung jump ini ke belakangnya lebih instan. Dan itu lebih bisa mengancam ke arah Ryzel juga, mengingat hero Ryzel juga belum muncul. Sementara Popheus juga di-ban oleh teman-teman dari Geek Fam. Irithel masih ada, Ixia masih ada, dan masih banyak hero yang terbuka juga. Tapi kayaknya bau-baunya dari Homeboyz juga akan melakukan pick terhadap Ryzel menuju ke arah dari last picknya, sehingga Arlott adalah pick yang paling aman dengan combo Grok dan juga adanya Faramis. Shadow Stampede akan menimbulkan efek mini CC agar nanti terpitch lagi Vengeance dari skill 2-nya Arlott. Ini dua hero bagus banget sih. Masih menjadi pertanyaan yang mana ke EXP, yang mana ke Roam juga. Apakah Arlott EXP, apakah Growth EXP? Ini masih menjadi pertanyaan untuk Geek Fam sendiri. Dan dua pick terakhir aku ekspektasinya juga tetap masih mereka butuh crowd control, terutama musuh atau mungkin dari sisi Homeboyz. Ini masif banget dari Wild Charge dan juga Arlott yang stun-stun yang ngeselin. Ini Geek Fam harus bisa lebih kontrol fight-nya dengan menambahkan crowd control. Masih ada Terizla Yuzong yang sempat tadi di-mention, tapi pilihannya mengarah karya Ruby juga yang tadi sempat disinggung juga di awal, Rizal dengan area Terizla.
Oh, ini akan jadi menarik kalau seandainya tiba-tiba last pick-nya dari Homeboys akan menuju ke arah Kari. Wow. Karena itu adalah hero yang paling aman menghadapi dua hero frontline. Ya. Ada sedikit efek Purify juga yang bisa dibawakan. Dan ada escape skills juga dari Phantom Steps. Shadow Step juga mungkin bisa menjadi sebuah alasan nanti kalau Karinya butuh perlindungan ketika Ya. berada dalam posisi yang cukup krusial. Wow, tentunya 5 hero untuk Geek Fam sudah di set. Mari kita berdoa berikan yang terbaik tentunya ke arah Geek Fam. Siapa tahu game yang pertama mereka bisa secure. Dan kita lihat tentunya Homeboys pick terakhir GP. Ya. Tadi juga udah dibahas dan Ixia Ixia hero yang benar-benar bisa DPS luar biasa. Mengandalkan jarak dan tadi udah sempat kita mention kalau Ixia ini juga sempat dibawakan oleh Ryzel. Bahkan di babak dari ya mungkin sebelumnya kalau kita berbicara untuk di Wildcard bukan, tapi kalau kita berbicara Homeboys di MPL Malaysia dia juga sempat bawakan ini. Yep. Dan kalau nggak salah dia juga selalu jadi matchup nggak sih ketika ada Bruno. Seperti matchup antara Tarizla Xbox yang sempat naik. Dan ini juga terjadi pada di area si sampingnya ya. Matchup antara Ixia dan juga Bruno. So kita bakal lihat bagaimana nantinya Bruno God lane yang saat ini bisa dibilang cukup tangguh ya. Untuk kontribusinya di early to late game. Bisa memaksimalkan potensialnya ketika berhadapan dengan Ixia yang sudah disekir oleh Homeboys. Ya dan bahkan kalau kita lihat dari hero sinerginya, memang di sini Geek Fam tidak bermain dengan hero healer sehingga sinergi dari Geek Fam yang biasanya ada di poin team fight berlima mulai terbuka dan berbeda. Ini dia strat yang mungkin cukup fresh dari Geek Fam. Well, mari kita lihat tentunya untuk game yang pertama antara Geek Fam dan juga Homeboys. Teman-teman yang berada di Taman Ismail Marzuki, mana suaranya? Luar biasa. Udah full house loh. Sudah mulai penuh dan mari kita beri dukungan untuk Geek Fam again. May the best team win dan mari kita lihat pertandingan game yang pertama. Yes, itu dia komposisi yang sudah kita bahas pasca drafting pace juga sudah mulai tersebar di masing-masing laningnya Sword. As usual dengan pergerakan agresifnya kini mendapati satu serangan. Oh, udah membuang flicker tentunya 3 member bahkan hampir 4 dan Aboy akan mengamankan first blood untuk Geek Fam. Efek snowballing mungkin akan didapatkan oleh Geek Fam ditambah dengan tadi first blood dan flicker yang membuat Shorn seharusnya tidak akan lebih proaktif dalam setup menuju ke arah turtle. Apalagi seperti yang sudah aku mention sebelumnya, ekspektasiku mungkin akan ada Lilia ketika ada Faramis juga yang akan diperbutkan. Sementara dari Homeboys mereka harus lebih berperan aktif karena mereka membawa Faramis. Jangan sampai Faramisnya juga mendapatkan gerakan atau bahkan serangan yang sepadan dengan groknya dari Shorn. Karena kalau nanti di Nether Realm-nya pecah dengan instan, hal yang buruk akan terjadi oleh Homeboys. Wow, 2 lawan 2 kali ini Zorn cukup lemah dan tanpa flicker. Niall akan mengaman 1 buah poin kill GB, mencari balas dendam dan Balorski harus menjadi korban dan juga dia membuang flicker. Ya, pertukarannya cukup balance ya di romer tukar romer dengan adanya gerakan yang cukup eksplisit dari kedua belah tim. Dan bicara soal emblemnya, fokus dari sosok Markinya nih mengarah ke area damage Profesor Kapi. Ya, apalagi kalau kita melihat dari Weapon Master ya, rata-rata untuk sekarang memang Weapon Master akan jadi pilihan yang tepat. Tapi yang paling menarik adalah kalau kita memperhatikan bagaimana Trill ini menjadi favorit sepertinya bagi masing-masing jungler juga. Dan kalau kita lihat juga dari item di early game-nya Fury Hammer untuk early game memberikan penetration tambahan, apalagi kita melihat tadi Niall membawakan Emblem Assassin. Mungkin kita harus memperlihatkan juga bahwa Shorn seperti tidak berada dalam kondisi yang cukup bisa bebas. Oh, 2 tim kehilangan 2 flicker dari tim kiri dan juga kanan cepat dengan final slash-nya gagal connect tadi. Aboy good disengage bisa dibilang, dan tentunya mari kita fokus ke arah Turtle. Ini benar-benar diisi oleh Geek Fam dan Niall dengan cukup nyaman mengamankan Turtle. Dan kita lihat Zorn masih belum mendapatkan flicker, tampaknya Wild Charge pun belum berdikemas dan Zorn masih bisa survive. Ya, alasan dari tadi yang sempat kita mention bahwa tidak adanya flicker terhadap Shorn akan membuat nanti Turtle-nya bakal kesulitan bagi Homeboys. Ya. Tapi Turtle yang pertama diamankan oleh Geek Fam membuat seharusnya Homeboys akan bermain lebih hold sedikit, lebih menahan sedikit. Mungkin tempo akan dipegang sama Sepat nantinya, tapi kita tahu sendiri di sini Arlot ketika berada di laning phase dia tidak begitu kuat kalau match up-nya lawan Terizla. Sementara Terizla dengan bermodalkan Fury Hammer saja untuk urusan clear wave minion dia akan sangat instan sekali. Ya, secepat itu sih. Bahkan kita lihat juga tadinya bagaimana kontribusi dari sosok Luke di area Turtle yang tidak bisa di catch up oleh teman-teman dari Homeboys. Sejauh ini mereka mengalami ketertinggalan yang cukup signifikan dan pertukaran udah mulai harus segera dikulik. Dan bahkan pengambilan terhadap Little Wanderer-nya akan menyinggung satu buah gerakan yang ternyata belum mau di follow up lebih jauh lagi oleh teman-teman dari Geek Fam.
jawabannya. Dan ini dia. Di menit yang keempat, 52. 1-1 untuk Turtle setupnya. Dan bahkan point kill lebih diunggulkan oleh teman-teman dari Geek Farm. Yang memaksa Shorn juga mengeluarkan bagaimana flickernya untuk di early game seperti ini lagi dan lagi. Switching lane terjadi dan mungkin akan ada beberapa resource juga yang akan dikeluarkan. Hasklaw lagi dan lagi harus kita mention akan menjadi salah satu core item untuk Bruno. Sehingga dibandingkan dengan Ixia yang dimana membutuhkan item yang lebih banyak lagi menuju ke Demon Hunter Sword, Golden Staff mungkin atau bahkan Wind of Nature untuk menghindari damage yang tinggi dari teman-teman Geek Farm. Ya benar banget, ditambah lagi dengan switch lane itu tepat di bawah menit kelima, Gold Shield yang terbalut sempat dikikis habis oleh sosok Marky. Ditambah lagi Marky memiliki confuse damage yang besar, tapi lihat pergerakan dari seorang Nile. 3 melawan 3 potensi tentunya Nile cukup tercicil sehingga mereka tidak mau commit fight. Dan ya Homeboys kali ini masih mencari proaktif dari sisi map control. Dan kalau lihat dari ekonomi nih Bea dan juga Cipi, ini cukup equal bisa dibilang. Memang Geek Farm unggul, tapi ini bisa banget kebalik. Hanya satu fight saja dan ini masih benar-benar even dari sisi map control juga. Ya macro play yang berjalan ya dan berbicara bisa dibilang ya. That's why dengan bisa dibilang pertukaran dari turtle-nya, farming pattern dari sosok junglernya juga yang ngebuat tidak ada yang leading secara signifikan juga dari arah kedua belah tim. Tempo permainan bisa dibilang jauh lebih pasif daripada menit sebelumnya ya. Bahkan belum ada singgungan yang signifikan juga nih dari sosok kedua belah god lane-nya Profesor KB. Nah kalau kita lihat dari gold lane-nya juga sedikit agak berpisah dan bahkan harus membutuhkan cover satu sama lain. Di bagian mid lane, boy kayaknya teranyap sedikit. Masih menggunakan Black Shoes dan juga ultimate dari Chibi masih belum mampu menumbangkan seorang Aboy. Sebuah ultimate yang terbuang dari keduanya hanya untuk survive. Dan lihat setelah yang ketiga sudah hadir, Nile bergerak cukup agresif mengusir dari sisi Joy-nya. Dan lihat 3 member dari Geek Farm rapi banget sudah mendapatkan setup turtle. Yeah. Poke damage adalah jawaban ketika Chibi-nya begitu kuat dengan immune effect dari Electrifying Beats. Sehingga jawaban dari Turtle yang ketiga, Nile lebih secure dan bahkan ada flicker. I'm offended wall charge kali ini. Zord tapi tampaknya dibalas dengan penalty zone flicker dari seorang Luke. Di recall begitu saja dan Luke secure kill ke arah Zord. Deal satu. Buy one get one, di mana satu turtle berhasil di-convert dengan adanya poin eliminasi dan bahkan satu turtle terancam. Berhasil diamankan namun nampaknya full barrage menghindari siasat setup yang sempat dibawa oleh Geek Farm di area bawah Profesor Kapi. Ya bahkan kalau kita lihat tadi barusan adalah sebuah flicker yang indah banget dari Luke karena dia tahu zone-nya sudah tidak memiliki escape ability apapun itu dari pasifnya pun tidak ada lagi. Holy Crystal diamankan juga oleh Chibi. Membuat bagaimana deal damage yang akan ditimbulkan oleh teman-teman dari Homeboys. Secara magic damage di early game-nya mungkin akan lebih tinggi. Tapi harus ada deny-nya terlebih dahulu. Entah dari Luke atau bahkan mungkin dari Baleski. Karena dua orang inilah yang nanti akan menjadi penangkap dan menjadi sebuah stopper dari Chibi. Ketika kita tahu sendiri untuk sekarang yang namanya Rhythm of Joy. Skill 2 dari Joy itu bisa di-cancel oleh efek CC. Ya, tidak perlu surprise lagi. Dan kalau kita lihat dari Gold tadi ya, Marky Chibi di sini cukup ahead kalau kita bandingkan ke arah Rise dan ada sedikit pertengkaran penalty zone yang masih belum connect. Chibi masih bisa kabur, lihat dari atas. Apakah commit fight? Tampaknya kedua tim hanya meraba-raba mencari informasi sebelum benar-benar commit. Yes, jual beli serangan yang cukup intens. Belum bisa menumbangkan karya beberapa korban jiwa dari kedua belah tim. Sedari tadi kita pastikan di mana pertahanan dari masing-masing targetnya pun terlihat cukup ketat ya dari baik dari Geek Farm maupun dari teman-teman Homeboys. Dan mungkin kalau kita lihat juga pertumbuhan darah terjadi ketika adanya objektif netral karena nggak ada setup demi setup yang dimaksimalkan oleh kedua belah tim di beberapa titik yang sebenarnya kita nanti juga seperti God Lane atau bahkan dari sosok mid lane ya. Geek Farm paham bagaimana cara bermain dari Homeboys. Homeboys adalah tim yang sangat-sangat mengandalkan snowballing. Mereka menghentikan snowballing effect-nya dari segi point kill, objective trade, bahkan dari segi turtle setup pun mereka makan semuanya. Termasuk juga dengan purple buff yang mungkin menjadi salah satu concern dari Nile sehingga membuat Chibi dan Nile memiliki gap yang sangat-sangat intens. Tapi untuk sekarang team fight mungkin akan tercipta di area mid lane karena dipaksa oleh Final Slash. Ya, Final Slash kalau sudah mulai masuk. Chibi ke area belakang mendapatkan satu Baloyski. Chibi masih mendapatkan escape route, tampaknya 4 melawan 5 terlihat. Netherrealm-nya masuk begitu saja dan Luke mendapatkan Chibi. Benar-benar bagus, satu tuker satu jungler untuk roamer. Untung sekali untuk Indonesia. Tidak cukup adil bagi anak-anak Homeboys tentunya untuk pertukaran yang mereka alami dan bahkan dengan hilangnya Chibi, setup di area Lord pun tidak dipungkiri akan coba untuk mulai dibuka dengan area Final Slash untuk Nothing ya. Ini menjadi informasi yang cukup penting juga dari
Hilangnya Chibi, setup di area Lord pun tidak dipungkiri akan coba untuk mulai dibuka dengan area Final Slash untuk Nothing ya. Ini menjadi informasi yang untuk Nothing ya. Ini menjadi informasi yang untuk Nothing ya. Ini menjadi informasi yang Dari belakang, Niall mencari Rizal dan belum mendapatkan marknya. yes. Dua pemain untuk satu, Profesor KB. Iya, dan thanks to Baloyski ya, karena Baloyski tadi sempat menangkap dengan Donner Wolf King. Chibi tidak mampu untuk menggapai bagaimana Niall yang tidak lagi memiliki energi, purple buff, atau bahkan memiliki damage dan HP yang cukup untuk escape ability. Sekarang Homeboys berada dalam ancaman, hanya Rizal seorang yang benar-benar dia save positioning, tapi sempat mendapatkan beberapa kali shutdown juga, termasuk shutdown dari Marky. Tapi kalau kita bandingkan secara item, mungkin di sini Rizal agak sedikit kesulitan karena dia harus bermain di lini belakang dan masih membutuhkan Wind of Nature. Sementara Chibi, dia langsung bermain dengan item Classical Joy. Ada Genius One, Holy Crystal, dan juga ada satu Blood Wings. Sehingga membuat ledakan damage early game yang dihasilkan oleh Joy akan sangat tinggi sekali. Tapi ternyata Flicker defended, penalty zone juga, sempat ke arah belakang kali ini. Wall charge yang cukup masif dari Zorn dan Luke terperangkap. Apakah dia masih survive? Kesan begitu saja dan Luke masih bisa bertahan. Namun Warlord berhasil secure kill 5 melawan 4 kali ini. Geek Fam berusaha mencari engage Final Slash. Areal ke arah belakang nampaknya mencari stun ke arah Zorn. Ke burst down begitu saja. Lethal Ignition-nya aktif. Chibi dari belakang tidak bisa kemana-mana dan Niall mendapatkan double kill. Masih perang, nampaknya Rizal pun harus hilang dan shutdown. Berhasil amankan awal cepat, tapi Geek Fam masih bertahan dan mengkaparkan 4 member dari Homeboys. Wow, 4 pemain ditemukan tidak bernyawa tentunya dari pergerakan yang dimiliki oleh Geek Fam menambahkan one last hit. Warlord masih bisa survive kah dengan satu buah flick out decision, tapi one last hit dari sosok Marky menghentikan nafas dari Warlord di area bawah. Dan ini wipeout, Chippy. Wipeout untuk Homeboys di mana Geek Fam mulai mencari struktur. 14-6, perbedaan gold, Profesor, 4.000. Dan ini yang mungkin dicari sama Geek Farm. Mereka sudah men-shutdown semua jungle monster dari Homeboys. Mereka men-shutdown early game turtle dari Homeboys. Mereka juga menghentikan bagaimana dominasi di Lordnya dari Homeboys. Homeboys gagal untuk snowballing. Mereka nggak mau menghentikan pressure-nya dan bahkan memakan permainan front to back. Oh my god, Zorn masih bisa survive dengan flickernya. Beberapa resources, bahkan hampir semua resource. Semua sih. Keluar tadi dari Geek Fam dan Zorn masih survive. Dan itu mahal banget. Karena apa? Karena Netherrealm yang dibutuhkan sama Warlord akan sangat penting. Karena kita on the way untuk Lord yang selanjutnya. Lord yang kedua, sudah enhance Lord juga. Tentu ini adalah menit yang krusial bagi Homeboys. Karena mereka tidak memiliki resource yang cukup. Sumber daya skills untuk teamfight besarnya. Kayaknya mereka harus urungkan niat. Kalau mereka masih ingin memperebutkan Lord ini kayaknya malah menjadi kuburan sendiri bagi Homeboys. Ya, setuju. Nice trigger, tapi nampaknya ada satu buah Emma Pandita Gay. Zorn ke burst down, begitu saja Marky mendapat satu buah point kill. Era belakang, good black shoes dari seorang Aboy untuk kabur 5 melawan 4 kali ini. Lord masih belum di commit, hanya di poke-poke begitu saja. Tapi kalau kita ngelihat dari point lane cukup even, cukup seimbang dan Geek Fam mulai maju, mulai mencari nyawa. Sepat kali ini Show, daerah belakang Chibi juga mulai terlihat dengan ultimate-nya masih bisa survive dan juga kabur. Tapi daerah belakang, good cover lagi dan lagi dari Baloyski. Ya, sempat tumbang begitu saja dan bahkan Lord yang tidak terreset mampu kembali untuk diakuisisi oleh sosok Niall dari Geek Fam. Lord yang enhance ini akan menjadi malapetaka tersendiri bagi kawan-kawan Homeboys yang gagal untuk merebutkan Lord tersebut. Tapi Niall dikejar sepertinya dengan menggunakan Electrifying Beats dan bahkan Divine Glaive menjadi bonus dari shutdown Niall. Kali ini dengan keuntungan Lord didapatkan oleh Geek Fam, harusnya Geek Fam lebih menunggu terlebih dahulu. Homeboys yang kali ini akan melakukan defense, terutama menuju ke area top lane. Mereka mungkin akan mengurungkan lane mereka untuk lebih bermain defensif. Karena mereka baru saja menemukan satu pemain jungle yang penting banget. Niall tumbang di timing yang tepat banget. Dari Geek Fam tentunya ini akan sedikit men-shutdown domination dari Geek Fam itu sendiri. Early game yang sudah leading dengan pick off yang menjadi jawaban dari teman-teman Geek Fam. Karena mereka tahu kalau team fight berlima, ini ada Faramis, ada Ixia juga. Full barrage.
sudah pasti akan membubarkan pasukan Geek Farm. Mereka tidak mau untuk teamfight 5 lawan 5. Mereka ingin teamfightnya lebih aman. Pick off adalah jawaban. Yes, pick off power yang menjadi karakteristik untuk Geek Fam di game yang pertama. Tapi ada conceal play dari sosok Baloi untuk mengawal Lord yang sudah susah payah mereka amankan. Real line push-nya pun tidak bisa disesuaikan, tapi lihat di area top. Oh, sudah mulai masuk Chibi mencari backliner dari Geek Fam. Oh, Baloyski, I'm offended ya. Konek satu member dari Chibi. Full Barrage memberikan pressure, tapi yang pakai Aboy tidak bisa kabur. Look, dengan penalty zone-nya berhasil mendapatkan Zorn. Dan tampaknya 2 member untuk 2 dan tampaknya Sepat berhasil mendapatkan 1 buah member dan 4 member untuk Geek Fam harus hilang di line of Dawn. Alright, 4 pemain tumbang dan nampaknya conceal play dari sosok Geek Fam di dodge dan di outplay dengan pergerakan dari sosok Warlord, Profesor KB. Iya, ditambah dengan Homeboys, ingat mereka punya high ground yang powerful banget. Mereka punya Faramis, mereka punya Ixia. Kayaknya akan lebih bijak kalau teamfight-nya ditarik di luar dari area high ground. Karena kalau kita lihat dari instant replay-nya, wall charge yang begitu indah, memaksa full barrage-nya, semua damage-nya pun instantly masuk ke tubuh dari teman-teman Geek Farm. Dan kalau kita lihat dari final slash, yang memporak-porandakan lagi, menambah power daya dobrak juga dari Homeboys. Karena mereka tahu bahwa high ground defense mereka kuat, makanya mereka berani untuk mengajak team fight dari Geek Farm di area teritorial mereka. Bahkan satu base turret seolah jadi percuma karena mereka tahu kalau mereka di dalam area dari base-nya itu akan makin lebih kokoh formasinya. Lihat, sekarang malahan Ryzel sudah lengkap dengan 6 itemnya. Menyusul bagaimana ketertinggalan gold lead yang tadi sempat terjadi di early game dan Marky yang kali ini perlu Wind of Nature mengganti beberapa itemnya sehingga dia akan memiliki power spike yang lebih mampu untuk membuat teamfight lebih panjang lagi. Overextend teamfight adalah jawaban yang baik dari Geek Farm. Tapi perlu diingat juga Homeboys adalah tim yang kuat dengan teamfight berlima. Jadi mereka harus mempertimbangkan kembali. Mau teamfight tarik ulur di Lord atau pick off lagi kayak tadi di awal game dari Lord and Henge. Oh, conceal dari Homeboys kali ini berhasil ya bisa dibilang didefleksi oleh teman-teman dari Geek Fam. Dan kalau ngelihat dari defense Homeboys barusan, gold yang cukup signifikan berhasil dihilangkan setengahnya. Hampir 1.500 hanya 2.000. Tapi turunnya cukup signifikan, JP. Setuju sih. Ini menjadi tolak ukur untuk Geek Fam kembali berhati-hati terkait bagaimana setup mereka. Yang dimana ini cukup krusial juga dengan menarik Lord di teritorial dari sisi Geek Fam. Penyebaran pun sudah terpantau jelas, tapi lihat look. Oh, penalty zone defensif. Lihat reposisi dari Baloyski. Apakah Big Brain Baloi kali ini bisa deliver atau bisa memberikan Geek Fam? Oh, kali ini terspot begitu saja ke sana. Lagi dan lagi I'm offended. Ke arah satu member Netherrealm to save the day. Tapi kita lihat Geek Fam mulai mundur pelan-pelan. Oh, flicker yang sangat agresif. Hampir men-take down seorang Sepat. Dan look, berhasil mendapatkan 1 buah poin kill. Marky tertangkap begitu saja dan shutdown. Berhasil diamankan oleh Ryzel. Yes, again and again setup yang harus menguntungkan teman-teman dari Homeboys. Bagaimana Marky yang harus ditumbangkan. Dan sebetulnya kalau ngomongin kuantitas nih masih di 4 untuk 4, Profesor KD. Iya, tapi masalah utamanya adalah 4 lawan 4-nya. Gak ada damage dealer utama dari Geek Farm. Tidak ada Marky di sana, tidak ada Marksman di late game. Ini akan menjadi malapetaka. Dan lihat Chibi dengan shield absorb yang sangat banyak membuat durability tambahan bagi Homeboys. Dan mereka ingin overextend teamfight. Tapi ingat, tidak ada Warlord, tidak ada Netherrealm. Oh, mereka ngincer nyawa dulu tampaknya Chibi. Oh, Ryzel kena boy dari belakang. Luke bertahan badan tapi Ryzel hilang. Lord berhasil amankan oleh Nile. Kali ini Geek Fam masih mencari nyawa. Nile berusaha kabur. Apakah ada coveran kali ini? Masih ada sumber daya untuk kabur dari seorang Nile. Tapi lihat dulu, 2 melawan 1 memiliki Immortal. Apakah survive? Oh, harus berhati-hati kali ini. Tapi tampaknya Luke harus kehilangan immortality-nya. Dan Lord sudah mulai marching dari atas. Tapi Luke tampaknya akan hilang nyawanya. Yes, langsung ditumbangkan begitu saja sebagai bentuk pertukaran dari tim fight Lord yang ternyata tidak menguntungkan anak-anak dari Homeboys tanpa adanya Marky. Membuat Geek Fam ternyata tidak terlalu gentar begitu saja dan mereka harus belajar dari satu kesalahan. Mereka nggak bisa berfokus di satu titik laning saja pasca Lord berhasil di-secure. Dan lagi-lagi Homeboys bertahan dengan cara yang sama. Mereka akan mencuri 1 poin kill pasca Geek Farm mendapatkan Lordnya. Jadi Lordnya seolah-olah menjadi percuma. Belum ada 5-man team fight dari Geek Farm ketika mereka mendapatkan Lord sehingga mereka malah menimbulkan kerugian bagi tim mereka sendiri. Makin menuju ke late game, makin berbahaya. Karena tentunya Faramis di late game sangat kuat sekali dengan pasif yang dia miliki. Apalagi dia sudah memiliki 45% cooldown
Reduction dari Enchanted Talisman, Lightning Truncheon, dan juga Magic Shoes membuat bagaimana kekuatan late game dari Faramis semakin lebih mengerikan. Walaupun real time yang kali ini sedang berjalan untuk menuju ke arah Geek Farm, tapi makin late game makin berbahaya. Harus digarisbawahi bahwa Homeboyz memiliki 3 hero late game yang lebih banyak tentunya daripada Geek Farm. Setuju sih, apalagi korelasi dari Sorn sama sepatnya udah berjalan loh. Tapi kali ini Sorn udah mulai coba untuk Miss Wall Charge. ngedodge. Ya, wall charge terbuang. Sepat kali ini berusaha menahan badan di area depan. Masih ada immortality tentunya, tapi lihat Ice Queen One dari Aboy pun membuat Sepat sedikit kesulitan berotasi. Masih belum dikoment oleh Geekfam. Hanya menunggu saja, tapi lihat Chibi pergerakan cukup agresif. Tadi berusaha dicoba, namun Nile masih ada space atau ruang gerak untuk kabur. Yes, masih tarik ulur saja rupanya yang dilakukan oleh kedua belah tim untuk menunggu dan menanti kedatangan Lord kita tentunya. Posisi dari Marky ini yang perlu dipertimbangkan nantinya, tapi lihat Luke dan juga Storm ya. Tipikali Storm yang pasti akan taunting-taunting dengan recall ya. Pelan-pelan terlebih dahulu, dan buat kalian yang lagi nonton tentunya nonton M5 bareng Yuzong. Lihat nanti tanggalnya tentunya lebih detail lagi, tapi 20-14 keadaan ekonomi cukup seimbang, Be. Gimana menurut kamu? Iya, masalah utamanya makin lama game tetap akan berjalan, waktu terus berputar, dan bahkan masih belum ada jawaban dari Geekfam karena mereka selalu terpick off ketika adanya Lord yang didapatkan di momen-momen krusial. Tapi Shorn ini adalah satu sosok yang dari tadi belum muncul dari wall charge flickernya. Makanya perlu di-respect juga gerakan dari Homeboyz ini masih benar-benar kayak dalam keadaan yang belum bisa ditebak. Apalagi ketika Lord sudah muncul. Dan Lord Evolve adalah Lord yang sangat mahal harganya dengan item magic damage yang sudah sangat meledak dan eksplosif dari Warlord plus Chibi. Ya sih, udah jadi Blood Wings dari dua hero tersebut. Dari dua pemain yang diamankan oleh Homeboyz, dan bahkan semakin krusial lagi karena sedari tadi kita disuguhkan dengan team fight yang cukup intens di area objektif netral board. Kini sudah mulai ditarik ulur, dan bahkan teman-teman dari Homeboyz memancing keributan dari Geekfam, dan posisi Nile ini cukup krusial juga, namun Sorn Cukup tercicil, kali ini terpaksa mundur. Masih ada immortality. Lihat Nile, apakah mulai masuk dengan angle yang tepat? Conceal play, Baloski mulai masuk dari belakang tampaknya. Di arah belakang Zorn dengan cukup HP yang cukup lemah, tapi Chibi masih bisa mendapatkan retribution-nya. Tampaknya satu member Nile kehilangan immortality dan juga nyawanya, namun Sepat di arah belakang pun harus berkorban. Luke di arah depan menahan semuanya, tapi tampaknya tidak bisa, dan Homeboyz mereka berhasil memenangkan trade kali ini. Team fight yang cukup terpecah belah, dan bahkan perlolong tim fight dipaksakan begitu saja oleh dari Geekfam, dan satu pemain down mengarah ke area immortality yang terbawa dalam tubuh Storm. Tapi lihat tendangan maut dari sosok Marky mampu untuk membuat satu pemain bertekuk lutut. Lord ditukar dengan 3 player. Masih dengan tempo yang sama, Geekfam malah mengembalikan gameplay dari Homeboyz yang dimana mereka sempat melakukan ini di beberapa teamfight sebelumnya, dan Aboy cukup berbahaya melawan Chibi 1v1 situation, tapi untungnya masih ada Black Shoes untuk menyelamatkan harinya. Dan ini dia momentum yang mungkin bisa dibuild sama Geekfam. Mereka mendapatkan satu celah untuk bisa menangkap ke arah Ryzel, yang dimana Ryzelnya sampai bikin Windtalker. Yang dimana dia udah lepas semua itemnya, jadi nggak ada lagi sepatu. Dia hanya mengandalkan movement speed dari satu gerakan Windtalker dan juga Quantum Charge. Dan kalau Quantum Charge tidak aktif, ini mungkin bisa langsung di-engage atau di-flank oleh Nile sebagai Nolan. Satu-satunya jawaban yang tadi sempat ditunjukkan oleh teman-teman dari Geekfam adalah bagaimana cara mereka men-shutdown gerakan dari Ryzel di lini belakang, sehingga ketika Ryzel tumbang tidak ada damage dealer lagi dari Homeboyz, dan mereka perlu gerakan itu lagi. Mereka harus repeat lagi bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan flanking sehingga Ryzel harus ditumbangkan dan menjadi korban utama. Sehingga Geekfam walaupun tidak mendapatkan Lord, setidaknya mereka mendapatkan trade kill yang cukup sama, worth it. Dan ini 24 menit nih Cipi. Ingat, rekor untuk group stage kali ini 26 menit. Untuk masih berada di 20 menit. Dan tampaknya kalau ngeliat dari situasinya kayaknya kita akan mengalahkan rekor tersebut. Harusnya ya, probably. Karena game semakin intens memasuki menit yang cukup krusial juga.
Ditambah lagi siapapun yang tumbang nantinya akan kehilangan waktu untuk berkontribusi juga yang cukup lama di waktu ini. Dan kalau bicara soal Marky ya, pasca adanya Wind of Nature posisinya udah mulai semakin bisa dibenahi juga. Apalagi Athena Shield. flanking move dari Nile ini yang harus dipertimbangkan juga tentunya oleh teman-teman dari Homeboys. Dan nanti Kuras juga jadi jawaban dari Sepat. Dia tahu persis kalau seandainya nanti kalau misalkan di flanking oleh Nile, setidaknya akan ada deny physical damage dealt yang lumayan tinggi dari Antiquiras. Hanya saja kalau kita melihat dari gold difference, makin lama game berjalan, lihat Homeboys makin build up menuju ke arah late game dan goldnya makin swing ke arah kanan. Yap. Ini akan menjadi sebuah malapetaka tentunya bagi Geek Farm kalau mereka masih benar-benar berada dalam tempo yang sama. Itu Entah dia. mereka harus mematahkan tempo dari Homeboys itu sendiri, bagaimana cara flanking yang harus dicari oleh Nile, dan juga bagaimana cara menghentikan dari sosok Chibi dengan Joy-nya yang sekarang immune, powerful banget dari Electrifying Beat dan Jorn. Wow. Baru saja melakukan pencurian tapi wait a minute. Oh, Pawlowiski tertarik begitu saja menerima damage flicker dengan cukup aman, berhasil kabur. Tapi ya, tadi sebuah pencuringan yang cukup bisa dibilang cukup ngeselin. Hanya dengan barriernya saja tentunya berhasil mendapatkan purple buff. Tapi Nile masih punya retribution. Nah, masalah utamanya juga ketika Nile tidak memiliki purple buff, dia harus sabar berarti permainannya. Nggak boleh buru-buru, karena lihat energi yang digunakan. 2 kali dash dengan gouge aja udah hampir setengah loh. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan nantinya oleh teman-teman dari sisi Geek Fam, apalagi fokus mereka kembali berada di satu objektif yang cukup krusial di Lord Evolve menit ke-25. Lordnya masih coba untuk ditarik ulur, posisi Nile-nya pun masih belum cukup terekspos. Tapi yang pasti serangan dari Homeboys juga masih coba untuk di-hold. Namun Sepat sudah mulai membuka ke area final slash-nya untuk men-trigger teori ancaman aja lagi-lagi. Yap, Luke dengan penalty zone flickernya masih sangat diharapkan untuk bisa connect ke beberapa member dari Homeboys untuk membuka fight yang dengan baik. Tapi Zorn kali ini, wild charge sudah dibuka dan bahkan Zorn kehilangan dari Immortality dan Lloyd berhasil diamankan oleh Chibi. Lihat full barrage berhasil memukul mundur dari Geek Fam. Tapi Geek Fam mereka tidak pantang menyerah, mereka belum di area depan harus kehilangan Immortality dan juga nyawanya. Dan Aboy harus hilang 2 melawan 2, cukur 2 dan Marky. Oh my god, berhasil mendapatkan double kill. Yes, 3 tukar 2 dan nampaknya pertukarannya tidak cukup adil bagi Geek Fam. Lordnya sudah evolve di sini Profesor KB. Iya, ditambah dengan Warlord yang ditumbangkan, ini memiliki pasif yang sangat-sangat massive. Sehingga dia kembali lagi dengan kurun waktu yang begitu instan, kurun waktu yang begitu cepat. Denial, sepertinya dia ingin punya rencana untuk melakukan cut di area mid, untuk melakukan flanking juga. Tapi lihat Marky sendirian di depan, mencoba untuk menahan semuanya sendirian. Oh my god, 40 diikuti 3 member dari Geek Fam. Baser dari tengah harus hilang, Marky dan juga Nile melawan 4 member dari Homeboys. Wild charge connect karena 1 member, tapi lihat Lordnya berhasil TB turret dan game yang pertama harus jatuh ke tangan Homeboys. Homeboys mampu untuk membuat Geek Fam bertekuk lutut di game yang pertama. Nah, kemenangan yang cukup dramatis tentunya, tarik ulur dari objektif netral yang ternyata tidak bisa dibendung ketika memasuki